Ip Man itu kalau Indonesia itu sama halnya juga Pangeran Diponegoro, sama juga apa itu, Si Pitung gitu kan. Dulu pernah kan Anda nonton filmnya? Kalau saya jadikan lagunya Tintang Tintung, he saya Si Pitung, jago silat dari Betawi, Batman, He-Man, dan kura-kura. Enggak, kalau Si Pitung itu kan dulu melawan penjajahan Belanda ya. Maksudnya itu ya, itu kayak si Ip Man ini kan, Hong Kong itu dulu dijajah Inggris dan juga Jepang ya. Ini tuh karakternya, banyak filmnya itu persis kayak si Pitung gitu loh, melawan dia. Kalau Pitung kan pandai pencak silat, kalau Ip Man kan juga kungfu gitu ya, kungfu master. Oke friend, jangan lupa ya like, share, and comment biar saya lebih bersemangat nge-share something interested. Wah, sesuatu yang menarik, yang bermanfaat gitu ya friend. Oke friend, kalau orang-orang zaman dulu itu melawan penjajah, sedangkan penjajah itu senjatanya kan modern, kuat-kuat, senjatanya full gitu ya, full senjatanya itu canggih gitu. Nah kalau pribumi kayak zamannya Pangeran Diponegoro itu kan cuma pakai keris. Kalau Tuanku Imam Bonjol itu perang patri kayak kan juga perangnya itu face to face gitu ya, dengan tenaga. Makanya kayak Ip Man ini juga, waktu itu kan Hong Kong ini juga masih belum modern seperti sekarang itu. Mereka punya andalan kungfu ya, kungfu master, seni bela diri gitu. Kalau Indonesia kan juga pencak silat gitu. Nah ini Ip Man itu mengusir penjajahan Belanda dan Inggris dengan mengandalkan kungfu master bela diri. Kemudian sedang pada waktu itu kan perekonomian masih ambruk, bener-bener ambruk, dan orang kan hidup juga mikirnya itu juga masih masalah ekonomi, terus untuk mencari makan, besok makan apa keluarga saya. Makanya jarang orang yang tertarik dengan kungfu bela diri. Nah sedangkan Ip Man ini diajari oleh kakeknya, itu laki-laki itu harus mempunyai pegangan, harus, selain Ip Man ini kaya loh, punya perusahaan gitu, harus perusahaan kayak pembuat pengrajin, kayak Pak Jokowi itu apa sih, kayu ya, pokoknya segala macam dari kayu-kayu gitu. Terus dia itu benci dengan penjajah gitu, makanya dia dengan tekun mempelajari ilmu bela diri. Makanya Inggris sama Jepang ini menjatuhkan dia dengan mencari para kungfu master untuk melawan Ip Man gitu. Tapi ya walaupun dengan simpah darah apa tetap Ip Man berhasil menang, berhasil mengusir penjajah Jepang dan Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel my friend. Don't forget ya, like, share, and subscribe biar saya lebih bersemangat dalam membuat konten video. Oh ya guys, kalau aku diketawain Sundari ya ini ya, diperang oleh Sundari Sukoco yang cantik cerita. Anjay. Bersama the best friend Sundari Sukoco. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Jangan lupa friend, subscribe. Jangan lupa subscribe. Apa ya? Konga, subscribe. Oke friend, lanjut ya. Ip Man namanya kan emang Ip Man. Ip itu nama Inggrisnya, Man itu
nama marga ya. Kalau orang Cina itu emang pakai marga kan, pakai marga. Kalau Indonesia kan udah nggak berlaku. Kalau Indonesia berlaku itu masih kayak, kalau saya punya teman-teman Manado, Sulawesi, kayak mungkin Ambon itu, Aceh mungkin ya, masih memakai nama-nama marga. Marga itu kan nama ayahnya ya. Ip Man berarti ini marganya Man, MAN. Nggak tahu tulisannya Cina. Lah Ip Man itu seorang yang kaya raya juga, kaya raya, mempunyai perusahaan. Perusahaannya itu waktu itu kayaknya itu perusahaan kayak karpet, kayak plastik gitulah, home industry gitu. Nah pada saat itu Cina, Hong Kong itu dalam keadaan penjajahan Jepang, penjajahan Inggris juga. Namanya dijajah itu kan pasti negara tersebut di dalam garis kemiskinan kan ya. Sampai Ip Man itu sampai pernah bertarung melawan Jepang, maksudnya lawan satu gitu ya, kayak perlombaan gitu. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu karena cuma sekarung, bukan sekarung ya, satu plastik beras gitu ya. Satu orang melawan 10 gitu kan ya, walaupun semasternya kamu, sepandai-pandainya kamu pencak silat, kalau 1 lawan 10, maka 10 itu orangnya gede-gede, ahli-ahli, ya tetap kalah kan. Ya itulah Ip Man itu memperjuangkan hak-hak warganya, kayak pribumi gitu ya. Namanya di garis kemiskinan itu kan pasti negara tersebut dalam keadaan miskin, ekonominya ambruk gitu ya. Dan pada saat itu Ip Man itu perusahaannya juga diterpa ekonomi, jadi bangkrut gitu ya, karena penjajahan Jepang juga penjajahan Belanda gitu. Ip Man udah menikah ya pada saat itu, dan anaknya umurnya 5 tahun, anaknya laki-laki. Namanya zaman penjajahan itu ya gimana gitu kan, penjajahan kan juga memakainya senjata gitu kan, pakai bom, pakai apa itu ya, pokoknya semacam ya negara kayak Jepang, Inggris itu senjatanya udah modern gitu ya, sedangkan Cina itu hanya mengandalkan kungfu gitu ya, kayak orang Indonesia gitu, dulu pencak silat, bambu runcing gitu. Itu pun karena bersatu makanya bisa menang kan, bisa mengusir penjajahan. Kalau tanpa adanya persatuan dan kesatuan kan nggak mungkin melawan dengan penjajah yang serba modern waktu itu kan, senjatanya modern. Kenapa kadang bisa kalah kalau dalam kayak gitu itu kan, karena adanya penyusup, adanya pengkhianat gitu kan. Mereka hanya menginginkan jabatan dari orang Belanda, orang Inggris, orang Jepang itu waktu dijajah itu. Makanya perekonomiannya, perusahaannya si Ip Man itu juga jatuh bangkrut karena banyaknya pengkhianat gitu, berkongsi sama Jepang, sama Inggris pada waktu itu ya. Pokoknya ditindas. Nah mereka itu tahu kalau Ip Man itu satu-satunya kungfu master gitu ya, kungfu master terhebat gitu ya, karena Ip Man itu dia juga mengajarkan kungfu dengan para pribumi, para saudara-saudara, para tetangga-tetangganya, para pekerjanya itu gratis gitu ya, gratis, nggak dipungut biaya. Makanya buat pegangan itu di karyawannya Ip Man itu setiap laki-laki diajari kungfu master gitulah pada waktu itu. Makanya dia juga pengen mengusir lah ya, kayak kisah di Ponegoro itu kan nggak suka dengan Belanda. Mereka pokoknya menentang Belanda, menentang Jepang, menentang Inggris gitu ya. Nah ini kan juga ada filmnya ya, nggak tahu filmnya dihapus sama pihak YouTube atau enggak. Biasanya kan kalau film-film bagus itu kayak Titanic itu kan nggak ada di YouTube, dia hapus sama pihak YouTube. Kenapa? Karena nanti mungkin VCD-nya nggak laku gitu ya, kemungkinan kayak gitu. Ip Man, saya suka sekali nonton ini. Dulu saya nontonnya itu malah di Cina waktu saya liburan ke Cina, sama juga The Ong Bak. Kalau The Ong Bak itu film Thailand ya, ini juga bagus lah. Pokoknya ini tuh menceritakan seorang pribumi yang dengan gesit, dengan kekeh ingin mengusir penjajah gitu ya. Itu terus Belanda kan bukan Belanda ya, Inggris sama Jepang itu tahu ini siapa yang pribumi yang menentang gitu ya. Ya biasalah kalau
kayak di Indonesia itu Belanda itu kan pasti nggak suka dengan yang menentang, yang menentang mereka kan nantinya takutnya mereka kan jadi kalah, jadi terusir ya. Emang harus begitu ya, pribumi itu harus melawan penjajah gitu kan ya. Kalau nggak dilawan kan nanti kitanya semakin sengsara, ekonomi kita. Tujuan menjajah itu kan mengambil kekayaan, juga membuat bodoh para pribumi. Makanya dengan kekeh itu si Ip Man membangkitkan semangat para pribumi China, Hong Kong gitu ya. Nah, karena dia yang kelihatan banget menentang, tapi kan dia punya kungfu ya, punya kungfu. Jadi mungkin Jepang sama Inggris itu benci banget gitu ya. Kenapa orang ini nggak mau tunduk? Kenapa orang ini nggak mau patuh dalam penjajahan saya gitu ya? Ya iyalah, kayak Diponegoro, kayak Tuanku Imam Bonjol, Cuknya Din gitu kan, sampai keluarganya juga dianiaya, semua dianiaya gitu kan ya friend ya. Ya begitulah cara melawan itu, memang kayak gitu kan. Pribumi itu harus mempertahankan tanah leluhur gitu kan. Jangan biarkan para penjajah masuk mengambil kekayaan. Sama juga itu keluarganya si Ip Man juga diganggu, perusahaannya diobrak-abrik, dibakar, anaknya mau diculik. Anaknya kan 5 tahun itu, tapi untung kan waktu itu ada penjaganya gitu, jadi selamat. Istrinya juga diganggu gitu ya. Dan pada akhirnya Jepang sama Inggris itu sebenarnya ingin menangkap Ip Man itu ya. Mereka mengadakan sayembara. Sayembaranya itu hadiahnya itu ya zaman waktu itu miliaran gitu ya, uang 1 miliar. Kalau bisa menang Anda akan mendapatkan 1 miliar gitu ya. Nah tapi gimana coba? Ya kalau 1 lawan 1 oke lah ya. Nah ini lawannya itu banyak. Masa seorang Ip Man, 1 orang melawan 20 gitu, berjam-jam. Yang satu kalah, muncul lagi satu kalah. Pokoknya itu melihat film itu sampai sedih-sedih gitulah ya. Dan nggak taunya dibohongi si Ip Man itu, hadiahnya bukan uang 1 miliar. Apa hadiahnya? Cuma kalau sekali menang dilemparin 1 plastik beras. Ya kan namanya dijajah itu masih keadaan kelaparan juga banyak, pribumi, rakyat gitu. Jadi dengan memenangkan itu dapat beras 1 kresek. 1 kresek itu ya sama Ip Man itu dikumpulin gitu, dibagi-bagikan gitu ya. Tapi kan juga remuk, capek melawan gitu loh, melawan 20 lawannya itu loh, 1 orang melawan 20 kungfu master gitu, tetap kalah ya. Dan pada akhirnya Ip Man melatih semua para karyawannya gitu ya, melatih untuk kungfu. Dan akhirnya mereka melawan lah, mengusir, intinya itu mengusir penjajahan. Dan akhirnya menang gitu ya, menang. Akhirnya Jepang sama Inggris kalah kan ya. Akhirnya bersatu seluruh warga pribumi dan menjadikan Ip Man kayak lurah gitu, kayak gitulah.